Hai semua, pernahkah Anda mendengar suara ini? Yap, benar sekali. Itu adalah suara yang khas dari pedagang keliling sari roti yang sering kita temui. Namun sayangnya, pedagang keliling tersebut sering berganti-ganti orang. Kemudian, apakah Anda sering merasa bingung ketika hendak membeli roti di supermarket? Bingung karena banyaknya varian rasa, merek, dan juga ukuran? Terlebih, roti sangat mudah penyet dan rusak, serta hanya bisa masa kadaluarsa 7 hari saja, sehingga sari roti harus memiliki strategi yang tepat dalam proses pendistribusiannya. Karena itu, kami dari tim Bilos yang berletakkan saya, Rizky Afrizal, Perkenalkan, saya Rehan Atma. Saya, Muhammad Revanza Maulana. menawarkan pengembangan strategi Tigo Sari untuk mempertahankan kompetitif advantage di tengah persaingan industri roti Indonesia. Berdasarkan data yang kami himpun, diketahui bahwa masyarakat Indonesia cenderung menyukai roti manis, dan uniknya, roti jadul seperti kue cubit, bikang Ambon, dan lainnya memiliki pasarnya sendiri. Dari sisi hawker, mereka merasa pendapatannya tidak tetap, serta produk sari roti merupakan produk yang rentan dengan ketahanan terhadap suhu, tekanan, relatif sulit. Karena itu, terdapat 3 tujuan dalam penjelasan case ini. Yang pertama, pengembangan produk penetrasi pasar dengan menjaga loyalitas konsumen. Yang kedua, strategi mengatasi turnover hawker yang tinggi. Yang ketiga, strategi distribusi roti untuk mengurangi risiko kerusakan. Harapannya, solusi yang ditawarkan dapat meningkatkan penjualan sari roti hingga 20% per bulan dan menurunkan tingkat turnover hawker sebesar 60%. Berdasarkan laporan keuangan sari roti, roti tawar memiliki penjualan roti terbesar dibandingkan roti lainnya. Roti kue sendiri masih jarang penjualannya di Indonesia, sehingga memiliki potensi pengembangan yang bagus. Sari roti memiliki segmentasi keluarga Indonesia dengan ekonomi menengah ditujukan dalam beberapa website dan juga sosial medianya. Sari roti juga melakukan strategi differentiation dengan key message. Sari roti merupakan rotinya Indonesia, roti pilihan keluarga Indonesia yang halal, bernutrisi, dan juga berkualitas. Berdasarkan analisis SWOT yang mempertimbangkan aspek positif dan negatif, ditinjau dari sisi internal maupun eksternal, sari roti perlu melakukan strategi yang meminimalisir aspek weakness dan memaksimalkan aspek opportunity dengan cara melakukan improvement pada sistem human resource untuk hawker dan juga controlling keamanan sistem distribusi. Kemudian, berdasarkan analisa 5 Factor Force, sari roti memiliki 2 ancaman yang harus diwaspadai, yaitu ancaman banyaknya produk substitusi dan potensi kelangkaan supplier gandum akibat konflik di Ukraina. Oleh karena itu, sari roti perlu terus melakukan inovasi pada produknya agar tidak dapat digantikan oleh produk substitusi, dan juga perlu bersiap untuk mencari beberapa alternatif supplier gandum lain untuk mengatasi kelangkaan. Secara garis besar, sari roti sudah unggul dibandingkan kompetitor jika dilihat dari beberapa aspek, seperti market share, channel, distribution strategic, dan juga value proposition-nya. Namun pada segi produk, dewasa ini terdapat kompetitor lain seperti Yamazaki My Roti yang memiliki produk lebih menarik dengan tema Jepang. Untuk merespon kompetitor ini, kami merekomendasikan untuk membuat inovasi produk baru bertemakan jajanan Indonesia sehingga sari roti dapat memiliki unique selling value yang lebih menarik di pasar. Setelah melakukan analisis mendalam, penulis merekomendasikan beberapa solusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh sari roti. Mulai dari persaingan produk yang semakin ketat, kami merekomendasikan pengembangan produk baru, yakni Saribit, sari roti kue cubit. Untuk mengatasi permasalahan hawker yang berganti-ganti dan pendapatannya tidak menentu, kami merekomendasikan Sarikaya, strategi untuk memberikan gaji tetap kepada tenaga hawker. Dan untuk mengatasi permasalahan kerusakan produk pada proses pengiriman, kami merekomendasikan Sariman, sari roti kirim aman. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, masyarakat Indonesia lebih menyukai roti manis dibanding roti tawar, sehingga produk yang dikembangkan, sari roti, sebaiknya adalah roti bernuansa manis. Solusinya adalah dengan menggunakan solusi Saribit, sari roti kue cubit. Benar sekali, produk yang dikembangkan adalah dengan menggabungkan roti manis dengan kue jadul. Kue jadul cenderung sulit tergerus zaman karena telah ada pasarnya sendiri seperti orang tua. Dengan image sari roti sebagai rotinya Indonesia dan keluarga Indonesia, sari roti bisa membawa image national identity. Apalagi branding tersebut telah terbukti meningkatkan brand loyalty. Roti yang disarankan adalah kue cubit, karena kue cubit merupakan kue jadul makanan khas Betawi dari tepung dengan topping manis. Kue cubit juga bisa divariasikan dengan rasa-rasa yang sedang tren seperti coklat, ubi, mangga, dan matcha sehingga dapat menggait pasar kalangan muda. Nantinya, key message yang diberikan adalah mengenang dan bernostalgia bersama kegiatan kue cubit.
Untuk mendukung promosi, bisa ditambahkan KOL marketing bersama Londo Kampung, influencer asal Australia namun aktif berbahasa Jawa. Dengan adanya bule yang makan kue cubit, diharapkan ada persepsi bule aja makan kue cubit, masa kita sebagai masyarakat Indonesia tidak? Dengan begitu, dapat membuat campaign jaga Indonesia dengan makan roti Indonesia. KOL marketing sendiri telah terbukti meningkatkan growth sales sebesar 45%. Pendapatan yang kecil dan tidak menentu menjadi root cause utama tingginya turnover ratio Hawker pada sistem human resource Sari Roti saat ini, yang mana masih berbasis gaji variabel berdasarkan jumlah penjualan masing-masing Hawker. Oleh karena itu, kami mengusulkan sistem human resource bernama Sari Kaya, Sari Roti Kerja Layak, yang merupakan perpaduan dari beberapa kebijakan human resource seperti masa percobaan, periode gaji tetap, target penjualan, bonus dan evaluasi, hingga tawaran promosi yang cocok untuk mengatasi rute tersebut. Untuk skemanya sendiri, pada awalnya, Hawker akan menjalani masa perjalanan selama 3 bulan dengan gaji variabel. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesetiaan Hawker. Lalu, apabila Hawker berhasil memiliki masa percobaan, maka Hawker akan memasuki periode gaji tetap dengan jumlah gaji minimal sebesar UMR. Namun pada masa gaji tetap ini, Hawker diberi target penjualan untuk menjaga performasinya agar tidak di bawah standar. Apabila melebihi target, maka akan melakukan bonus. Namun apabila dalam beberapa periode tidak mencapai target, akan dievaluasi dan dilakukan pelatihan. Kemudian, apabila Hawker memiliki performa yang baik atau outstanding dalam 2 hingga 3 tahun, maka Hawker akan diberi tawaran promosi. Nah, diperkirakan dengan diterapkannya sistem ini dapat menurunkan turnover ratio Hawker hingga 60%. Dengan mengadaptasi 6M's of Production, kami coba untuk mengidentifikasi potensi penyebab kecacatan produk saat proses pendistribusian. Kami mengelompokkan menjadi 3 bagian, yakni berdasarkan mesin, dan juga metode. Dari segi kecepatan pengemudi yang melebihi batas dan juga SOP loading dan unloading barang yang tidak tepat disinyalir menjadi penyebab kerusakan produk saat proses pendistribusian. Kami menyarankan agar mengevaluasi SOP pengemudi dan juga staf agar produk roti tetap dapat berkualitas sampai dengan di tujuan. Dari segi mesin, kondisi armada yang tidak dijaga suhu dan kelembapannya disinyalir menjadi penyebab kerusakan produk. Kami menyarankan untuk melakukan pengecekan box, wadah roti, dan armada secara rutin. Strategi preventive maintenance perlu dilakukan untuk menjaga kualitas produk sari roti tetap baik sampai di tangan customer. Kemudian dari segi metode, performa third-party logistik yang menurun dan juga rute pengiriman yang tidak tepat dapat diatasi dengan evaluasi kinerja dan juga penerapan information teknologi untuk memastikan jalur yang dilalui sudah tepat. Kami menyusun website Sariman yang dapat digunakan untuk melacak rute pengiriman, memonitor kondisi box roti, dan juga memastikan sopir dan staf melakukan SOP yang sesuai. Dengan adanya website ini, diharapkan kualitas roti dapat terjaga dengan baik sampai di tangan customer akhir. Adapun implementasi solusi yang kami tawarkan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap planning di tahun pertama seperti product development, testing, tahap persiapan sistem human resource dan distribusi, kemudian dilakukan di tahap eksekusi pada tahun kedua hingga seterusnya. Dengan mempertimbangkan solusi yang ditentukan, sales increase roti kue sebesar 7% dan jika roti manis 3% akibat terdampak marketing yang dilakukan, berdasarkan perhitungan didapatkan IRR sebesar 223% per tahunnya dan NPV sebesar 900 juta dalam 1 tahun. Dari segi investment, ROI juga cukup bagus dengan angka 290% dan modal kembali dalam 1 bulan saja. Karena itu, solusi yang diberikan secara finansial terbukti layak. Terdapat beberapa risiko dari solusi yang kami tawarkan beserta cara mitigasinya, seperti kurang digemarinya inovasi produk Saribit dapat diatasi dengan melakukan marketing di tahap product development untuk menjaring fast of customer. Hawker yang tetap merasa tidak betah bekerja di Sari Roti dapat diatasi dengan pemberian gaji yang layak. Lalu, sistem distribusi yang tetap menghasilkan produk cacat dapat diatasi dengan melakukan controlling di lapangan secara rutin oleh pihak manajemen. Mari kita simpulkan kembali. Untuk mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti nomor 1 di Indonesia, Sari Roti menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya persaingan perusahaan roti yang semakin ketat, pendapatan Hawker yang tidak menentu, dan adanya potensi kerusakan produk selama proses pengiriman dapat diatasi dengan pengembangan produk baru Saribit, Sari Roti Kue Cubit, Sari Kaya, Sari Roti Kerja Layak, dan Sariman, Sari Roti Kirim Aman. Dengan 3 solusi ini, diharapkan Sari Roti dapat bersaing dengan perusahaan kompetitor. Hawker akan bertahan lebih lama untuk mendapatkan gaji yang tetap, dan kerusakan produk selama proses pengiriman dapat diminimalisir. Akhir kata, pergi ke Jogja untuk bertamasya, hendak melihat satwa niatnya. Kalau kamu bangga dengan Indonesia, maka Sari Roti adalah pilihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.